Timnas Portugal dan Italia jadi sorotan jelang bergulirnya Piala Dunia 2022 Qatar. Kedua negara penyandang gelar Euro itu belum benar-benar tidak lolos. Pasalnya, baik timnas Italia dan Portugal masih punya kesempatan untuk lolos melalui babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Hingga saat ini belum ada Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di daftar negara yang telah lolos ke Piala Dunia. Bahkan, mega bintang Manchester United itu bisa saja gagal tampil di Piala Dunia 2022. Pasalnya, timnas Portugal berada di satu pot yang sama dengan timnas Italia. Keduanya pun diprediksi bakal saling berhadapan di final playoff kualifikasi Piala Dunia. Ronaldo pun bisa pensiun dengan menyedihkan dari timnas Portugal karena terancam tak lolos ke ajang Piala Dunia. FIFA sudah menyelesaikan drawing ajang playoff kualifikasi Piala Dunia zona Eropa dan 12 negara yang akan bertarung di babak playoff dibagi ke dalam 3 bracket. Dari ketiga bracket yang ada, bracket C menyajikan laga yang paling seru dan menegangkan. Pasalnya, dua raksasa Eropa yakni timnas Italia dan timnas Portugal berpotensi untuk saling bentrok di babak final. Italia dan Portugal tergabung dalam bracket C bersama dengan timnas Makedonia Utara dan timnas Turki. Portugal harus menghadapi Turki di babak semifinal, sedangkan Italia akan menjamu Makedonia Utara. Jika berhasil mengalahkan musuhnya masing-masing, bukan tidak mungkin timnas Italia dan Portugal akan bertemu di babak final bracket C. Itu artinya salah satu dari Italia atau Portugal tidak akan lolos ke ajang Piala Dunia 2022. Skema tersebut tentu menjadi beban besar tersendiri bagi mega bintang sekaligus timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Ronaldo harus menghadapi dua ujian berat pada babak playoff kali ini dengan menghadapi Turki dan Italia. La Repubblica menyoroti bagaimana Rossoneri sedang memastikan posisi mereka di Liga Champions untuk musim 2022-2023 mendatang. Namun sementara itu, raksasa Serie A tersebut juga perlu memikirkan mengenai ranking UEFA mereka. Il Diavolo saat ini berada di urutan ke-43 dalam ranking klub UEFA, yang sebagian besar dipengaruhi oleh absennya mereka di kompetisi paling elit antar klub Eropa tersebut selama 7 tahun berturut-turut, plus dicoretnya mereka dari Liga Eropa pada musim 2019-2020 akibat kesepakatan penyelesaian. Sementara itu, raksasa Serie A tersebut bakal sekali lagi masuk di pot keempat dalam undian grup turnamen yang membuat mereka tergabung dengan FC Porto, Liverpool, dan Atletico Madrid musim ini. Namun dengan memenangkan Scudetto akan memberikan mereka tiket langsung ke pot 1. 8 tim unggulan dipilih berdasarkan hasil dari musim sebelumnya sehingga bakal diisi oleh juara Liga Champions dan Liga Eropa, plus 6 juara dari liga-liga besar Eropa lainnya. Dengan pertimbangan tersebut, memenangkan gelar Serie A bakal memberikan pengaruh besar bagi AC Milan musim depan, yang akan menempatkan mereka di grup yang lebih mudah di kompetisi elit tersebut musim depan. Atau mereka bakal menghadapi ancaman berat kembali masuk grup maut seperti yang mereka alami musim ini. Liga Champions musim ini telah memasuki babak perempat final. 8 klub terbaik pun kini siap bersaing kembali untuk lolos ke semifinal dan berjuang memperebutkan trofi si kuping besar tersebut. Karena kini sudah ada 8 tim yang lolos, maka persaingan pun bisa dikatakan semakin ketat. Beberapa tim lantas semakin dijagokan untuk menjadi juara Liga Champions musim ini, terutama karena penampilan apik mereka di babak 16 besar. Lantas, siapa saja mereka? Berikut 5 calon kuat juara Liga Champions musim ini. Nomor 5, Liverpool. Liverpool berhasil lolos ke perempat final usai menumbangkan lawan kuat dari Italia yakni Inter Milan. Mereka berhak melaju ke babak selanjutnya usai mengalahkan Inter Milan dengan agregat 2-1. Kendati demikian, pada leg kedua sejatinya The Reds kalah 0-1 dari Inter. Untungnya di leg pertama Liverpool sudah mengantongi kemenangan 2-0 sehingga membuat mereka tetap lolos ke perempat final. Keempat, Chelsea. Chelsea lolos ke perempat final dengan tanpa hambatan sama sekali karena mampu mengalahkan Los Celtic dengan agregat 4-1. Bahkan pada leg kedua,
Chelsea memperlihatkan permainan comeback yang luar biasa hingga akhirnya menang 2-1. Berstatus sebagai juara bertahan, Chelsea tentu sangat layak disebut pesaing terkuat memperebutkan trofi si kuping besar. Kendati demikian, masalah internal yang kini sedang melanda Chelsea karena Roman Abramovich membuat sedikit guncangan terhadap klub tersebut. Ketiga, Manchester City. Manchester City saat ini sedang fokus menjaga posisi mereka yang sedang berada di puncak klasemen Liga Inggris musim ini. Konsentrasi skuad asuhan Josep Guardiola itu jelas terbagi ke Liga Inggris dan Liga Champions. Namun dengan kedalaman skuad serta pengalaman Guardiola yang tak perlu diragukan lagi, Manchester City diprediksi bisa menjaga tren baik mereka saat di Liga Inggris dan di Liga Champions. Pada 16 besar, Manchester City pun tak menemui hambatan saat menyingkirkan Sporting Lisbon dengan agregat 5-0. Kedua, Real Madrid. Real Madrid saat ini menjadi salah satu tim yang paling besar berpeluang menjuari Liga Champions musim ini berkat penampilan apiknya di turnamen tersebut. Apalagi mereka baru saja menyingkirkan Paris Saint-Germain di babak 16 besar. Sempat diragukan lolos karena kalah 0-1 dari Paris Saint-Germain di leg pertama, Madrid justru menggila di leg kedua hingga menang 3-1 dan lolos berkat kemenangan agregat 3-2. Mental Madrid di ajang Liga Champions memang tak diragukan lagi dan hal itu bisa menjadi kunci kesuksesan skuad asuhan Carlo Ancelotti di Liga Champions musim ini. Pertama, Bayern Munich. Bayern Munich mengalahkan RB Salzburg dengan agregat skor 8-2 untuk bisa lolos ke perempat final. Bukti skor yang besar itu sudah memperlihatkan bahwa Bayern Munich adalah tim terkuat saat ini yang masih bermain di Liga Champions. Kehebatan Bayern Munich pun juga tampak di Liga Jerman dengan menguasai peringkat pertama. Sejauh ini, Bayern Munich sanggup bermain konsisten dan hal itu bisa menjadi modal untuk membawa mereka menjadi juara.